Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai haploid production, mata kuliah nutrisi dan zat pengatur tumbuh yang diampu oleh Pak Riano Ramirez, SPMP. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 3, yaitu yang pertama saya sendiri yang bernama Khairunisa, yang kedua Fani Fitria Lestari, yang ketiga adalah Sokip Bawani, yang keempat adalah Taufik Ar-Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari tanaman haploid atau haploid production. Keberadaan tanaman haploid pertama kali ditemukan awal 1921 oleh Bergner pada Datura stramonium atau gulma ginseng. Pada tahun 1952, Chase menginduksi haploid dalam jagung melalui partogenesis dan kemudian menggandakan komplemen kromosom untuk menghasilkan haploid berlipat ganda. Pada tahun 1964, ilmuwan India Chuha dan Maheswari melaporkan perkembangan langsung embrio, haploid, dan planlet dari mikrospora Datura inoxia oleh Kultur Anter yang dipotong. Selanjutnya, pada tahun 1967, Burgin dan Hinz memperoleh tanaman haploid pertama dari Nicotina tabacum. Setelah itu, banyak kemajuan telah dibuat dalam budidaya anter dari gandum, beras, jagung, lada, dan berbagai spesies penting secara ekonomi. Yang selanjutnya adalah pada tahun 1973, Wang dan George adalah orang pertama yang melaporkan keberhasilan regenerasi haploid dalam lada dari kuntul anter. Penelitian ini menunjukkan induksi embrionik, tetapi regenerasi tanaman yang sukses jarang diperoleh. Pada tahun 1997, Bloch dan Sanjuan menjelaskan protokol baru menggunakan sistem biofasik semi padat dan cair sedang menggantikan sukrosa dengan maltosa dan memperkaya atmosfer medium kultur anter dengan CO2 untuk androgenesis pada hibrida lada. Dan yang terakhir, pada tahun 2010, Yin dan kawan-kawan mengonfirmasi pretreatment itu pada suhu rendah, kombinasi pertumbuhan regulator, konsentrasi karbon bioaktif, dan suhu prabudidaya pada faktor penting yang mempengaruhi pembentukan embrio androgenik. Saya akan menjelaskan tentang pengelompokan. Haploid dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu monoploid atau monohaploidi dan polyhaploid. Monoploid adalah haploid yang memiliki setengah jumlah kromosom dari spesies diploid. Contohnya adalah jagung. Sedangkan polyhaploid merupakan haploid yang memiliki setengah jumlah kromosom dari spesies polyploid dan dianggap sebagai polyhaploid. Misalnya adalah gandum dan kentang. Dapat dicatat bahwa istilah haploid umumnya digunakan untuk setiap tanaman yang berasal dari sporofit atau 2N dan mengandung setengah jumlah N kromosom. Baiklah, saya di sini menjelaskan mengenai kultur haploid, di mana kultur haploid ini yaitu kultur dengan bagian tanaman berupa polen, anter, dan ukul sehingga menjadi tanaman haploid. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi dari kultur haploid. Yang pertama yaitu genotip dari tanaman donor, yang kedua kondisi tanaman donor, yang ketiga tahapan perkembangan mikrospora, yang keempat yaitu praperlakuan, yang kelima yaitu media kultur, dan yang keenam lama penyinaran dan fitohormon. Selanjutnya yaitu aplikasi kultur anter pada tanaman padi. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Menyeleksi varietas yang akan dikultur, lalu mengoleksi malai yang masih dibungkus yang berada pada fase mid uninucleate stage. Selanjutnya malai yang telah dikoleksi kemudian direndam dengan etil alkohol dan disimpan pada suhu 5 derajat Celcius selama 8-10 hari. Makin rendah suhu, maka penyimpanan makin singkat. Setelah melakukan penyimpanan, selanjutnya yaitu melakukan induksi kalus dan regenerasi tanaman.
Berikut adalah prosedur dalam melakukan kultur antar pada tanaman. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Taufik Rahman, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan haploid. Kelebihannya yaitu homozigositas dicapai dalam waktu singkat, memperpendek pencapaian tingkat homozigot pada tanaman dengan fase juvenil yang panjang, menghasilkan hybrid F1 yang murni atau homogen. Untuk studi tanaman polyploidy pada level ploidy yang lebih rendah, tanaman haploid akan menguntungkan bagi mutation Brasher yang ingin menghasilkan recessive mutation. Menghasilkan tanaman jantan, aplikasi colchicine secara in vitro lebih mudah. Haploid troplas lebih mudah digunakan untuk somatic hybridization. Selanjutnya, kekurangan haploid, yaitu kadang tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan embrio, kadang muncul diploid dan tetraploid. Kemunculan diploid dapat dikurangi dengan kultur polen, tapi sulit dilakukan. Pengambilan fase perkembangan anter harus pada fase diploid 5. Oke, cukup sekian dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.